Ini cuma angan-angan gue aja sih, buat performance phone harusnya masa bodoh dengan desain cakep. Kamera cukup aja buat foto, nggak perlu bagus-bagus amat. Layar yang penting kenceng dan responsif buat main game. Nggak perlu layar tajam-tajam. Tapi dengan syarat SoC lu mesti kenceng. Head management lu juga mesti bagus. Nah, beberapa brand smartphone yang fokus ke performance udah mulai hilang arah nih. Sekarang mereka fokusnya ke desain lah, fokus ke kamera lah. Tapi performance-nya malah pakai SoC badut. Nah, Aiku melihat peluang ini dan ngelakuin apa yang gua angan-angankan tadi. Bahkan lebih. Lu lihat aja, harga 4 jutaan pakai Snapdragon 782G. Desain cakep, ini ibarat cantik di luar, garang di dalam. Head management juga bener. Layar, biarpun masih pakai IPS, tapi responnya bagus. Ngebut pula dengan refresh rate 120Hz. Tapi udah, masa gua kasih tahu di depan? Ayolah, kita mulai video reviewnya. Let's go! Oke, pertama-tama buat harganya dulu. Aiku menawarkan dua versi, ada Z7 dan Z7X. Untuk yang Z7 punya dua pilihan memori, yang 8128 dijual dengan harga 4,299 juta. Dan yang versi 12256 dijual dengan harga 4,899 juta. Sementara versi Z7X yang punya spek lebih rendah, dia dijual dengan harga 3,299 juta yang 8128. Dan 3,699 juta untuk yang 8256. Nah, yang gue pegang ini adalah Z7 yang varian tertinggi dengan warna Matrix Blue. Kayak yang awal tadi gue bilang, performance phone sebenarnya nggak perlu desain yang bagus kayak gini. Apalagi di kelas mid-range. Tapi Aiku nggak mau tanggung-tanggung buat ngasih desain smartphone-nya ke kalian. Desain kayak gini tuh menurut gue udah on point banget. Karena yang beli HP ini kebanyakan dipakai buat ngegame. Dan yang pasti bakal dipegang lama-lama. Dan makanya Aiku buat desain back cover-nya kayak gini. Melengkung di bagian tepinya agar nyaman dipegang dalam waktu yang lama. Gak kayak smartphone zaman now yang kotak-kotak udah pasti nggak nyaman buat dipegang lama-lama pas buat ngegame. Kalau dilihat dari belakang kenapa ya kayak HP mahal? Yaitu karena basic desainnya mirip sama Vivo X70 Pro dan Aiku 11. Tapi pas gua elus-elus dan pegang HP ini baru deh berasa back covernya dan framenya ini terbuat dari material polikarbonat. Dan bobot HP ini tuh pas ya, nggak enteng tapi juga nggak berat-berat amat pas digenggam. Karena beratnya 201,5 gram. Menurut gue karena bobot HP ini yang ngebuat feel-nya saat digenggam tuh berasa nyaman kayak HP mahal. Untuk fingerprint masih jadi satu sama tombol power dan ada tombol volume di sebelah kanan. Di atasnya ada mic, headphone jack, dan ada IR blaster. Di kiri polos nggak ada apa-apa. Di bawah ada SIM tray yang bisa diisi dengan 2 SIM card tanpa ada slot untuk SD card. Ada mic, port Type-C, dan speaker. Speakernya juga udah bersistem stereo yang keluar suaranya dari earpiece dan dari speaker di bagian bawah. Dan keluaran suaranya ini cukup enak ya. Karakter suaranya ke arah lebih bright, tapi yang bikin kaget adalah separasi suaranya yang enak banget. Gue udah pakai HP ini selama seminggu. Beberapa kali dibuat kaget ya sama Aiku Z7 ini. Dan bener aja gue kaget lagi sama tombol-tombolnya yang ada di HP ini. Karena pas dipencet tuh berasa tactile tapi empuk. Feel-nya juga berasa kayak HP flagship. Lanjut ke layarnya. Layar pada HP ini tuh berasa pas ya buat gue. Emang dia masih pakai panel IPS tapi udah 120Hz. Dan berukuran 6,64 inci. Dengan resolusi Full HD+. Udah support HDR10 dan color gamut DCI-P3 100%. Buat dipakai nonton maupun buka sosmed udah lebih dari cukup. Menurut gue tampilan warna pada layar HP ini tuh masuk ke kategori natural ya. Pas dan nggak terlalu saturated. Tapi nggak pucet juga. Tapi kalau kalian ngerasa warna layarnya ini kurang pop up, kalian bisa setting layarnya di mode vivid untuk menampilkan warna yang lebih saturated lagi. Untuk kapasitas baterai, HP ini udah pakai 5000 mAh dan udah support 120W fast charging. Dan chargingnya include di dalam box. Dia bisa ngecas HP-nya dari 0 sampai 50% cuma butuh waktu 9 menit. Dan kalau mau 100% biar tahan seharian, dia cuma butuh waktu 26 menit aja. Untuk daya tahan baterainya sendiri, gue udah tes buat nonton YouTube pakai resolusi 4K selama 30 menit dia berkurang 3% aja. Sementara buat scrolling sosmed selama 30 menit dia juga berkurang 3%. Dan buat main Genshin selama 30 menit dia berkurang 10%. Fitur daily support kayak NFC juga udah hadir di HP ini. Gyro juga udah hardware. Lalu IR Blaster juga ada di HP ini. Terus buat connectivity, HP ini juga udah support 5G dan Wi-Fi 6. Lanjut ke performa, mungkin banyak orang yang nunggu-nunggu segmen ini.
Ya karena iQOO Z7 jadi smartphone pertama yang pakai Snapdragon 782G di Indonesia ya. SoC ini update dari 778G yang menurut gue jadi salah satu Snapdragon seri 7 terstabil di Indonesia sebelum 782 sampai sini. Kalau kita lihat performanya ini cukup kenceng ya. Pas gue tes Antutu 9 dia dapat skor di 570 ribuan. Gue juga tes Geekbench 6, dia dapat skor single core-nya di 1116 dan multi score-nya di 2973. Kelihatan performa 782G ini 10% sampai 15% lebih kenceng dari 778G. Terus saat gue coba menjalanin CPU throttling selama 15 menit, performanya bagus banget buat di kelasnya. Dan kestabilannya sampai 91%. Terus buat main Mobile Legends dia bisa dapat di settingan ultra. Jadi 120 fps-nya kebuka nih. Dan stabilnya 778G ke bawah di 782G. Gue coba main 3 match ya dia manteng aja di 120 fps. Kadang-kadang turun tapi cuma ke 105an fps. Abis itu naik lagi. Yang doyan push rank sekaligus manjain mata, iQOO Z7 cocok banget nih buat lo. Lanjut kita ke PUBG Mobile. Settingannya kebuka di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Gue coba main selama 30 menit di Smooth Extreme, ya dia stabil-stabil aja di 55 sampai 60 fps. Suhunya juga adem-adem aja ini HP, mantap. Nah buat main game berat kayak Genshin Impact menurut gue dia enaknya di medium 60 fps. Karena dia lancar banget di 40 sampai 55 fps. Gue iseng coba naro settingannya di highest 30 fps, surprisingly masih enak juga. Tapi ya idealnya di settingan medium 60 fps aja buat ngerasain experience yang lebih enak. Suhu di HP ini juga kejaga banget berkat cooling sistemnya yang disebut 3K Vapor Chamber Liquid Cooling. Jadi sistem coolingnya ini pakai cairan ya, yang dimana emang sistem cooling kayak gini paling ampuh buat ngejaga suhu HP-nya. Nah pindah ke kamera, iQOO Z7 ngasih kamera utama 64 megapiksel dengan adanya OIS. Lalu disupport dengan kamera depth 2 megapiksel. Sementara buat kamera depannya dia pakai 16 megapiksel. Sebelum ngetes kameranya, gue nurunin ekspektasi gue karena sadar kalau ini adalah performance phone. Jadi nggak perlu bagus-bagus amat lah kameranya. Tapi gue dibuat kaget lagi sama iQOO. Hasil foto di kamera ini cukup bagus ya. Tone warna natural dengan saturasi yang juga tetap kejaga. Jadi nggak kelihatan pucet. Kemampuan HDR-nya juga cukup baik. Detailnya juga oke selama pengambilan foto saat kondisi cukup cahaya. Tapi saat kondisi low light hasil foto jadi kurang detail. Tapi tuningan warnanya masih tetap enak. Buat foto dengan objek manusia dia cukup oke. Tone warnanya sedikit ke arah warm dengan skin tone yang masih asik. Saat di mode portrait, cutting antara foreground dan background juga cukup rapi di kelasnya. Paling sedikit miss aja di bagian edge yang tipis-tipis kayak di rambut. Saat di kamera selfie, saturasi warnanya lebih rendah daripada kamera utamanya. Tapi masih tetap baik. Detail juga masih terbilang oke. Paling yang kurang kalau ada cahaya kuat di background dia agak susah buat ngehandle-nya. Ya ini adalah contoh video dari iQOO Z7 di resolusi 1080 30 fps di stabilisasinya standar. Kalau kita lihat stabilisasinya cukup baik ya, cukup baik, nggak getar-getar. Ini gue sambil jalan, balik lagi. Nah ini kita lihat warnanya lumayan oke ya, dia lumayan vibrant, lumayan pop up keluar tapi nggak oversaturated. Hijaunya masih natural. Terus kalau misalnya autofocusnya kayak gitu, kalau menurut gue ini lumayan cepet ya, tapi agak sedikit kasar, nggak smooth gitu. Oke, kita coba di ultra steady-nya on. Nah ini di resolusi yang sama tapi ultra steady-nya on ya. Lebih stabil tapi dia lebih nge-crop. Oke ini di resolusi 4K. Dia stabilisasinya mati ya kalau di resolusi ini. Tapi dynamic range-nya bagus banget nih. Terus hijau daunnya juga bagus banget. Kalau kita lihat di sini ya, hijaunya masih natural ya, nggak oversaturated, warnanya tetap pop up tapi natural. Kalau kita lihat autofocusnya, nah dia miss.
Nah, miss dia. Nah, ini baru oke. Ya, miss lagi. Nah, di 4K autofokusnya agak lama. Oke, kita coba di kamera selfie. Ya, ini adalah contoh video dari iQOO Z7 di resolusi maksimalnya 1080p 30 fps aja. Belum bisa di 60 fps nih. Tapi gimana nih stabilisasinya? Di sini ultra steady-nya mati ya, nggak bisa nyala kalau di kamera utama. Kalau dekat di kamera selfie. Kayak gitu. Dynamic range-nya agak putih ya, agak apa ya, overexpose, tapi mukanya masih bagus. Sebenarnya warna langitnya kayak gini nih. Nah, sebenarnya warna langitnya kayak gitu. Tapi kalau di muka dia lebih mengekspos muka daripada sampingnya. Tapi kalau misalnya buat rumah, buat objek-objek yang selain langit, dia masih kelihatan lumayan bagus. Detailnya juga cukup bagus ya. Detail rambut, skin tone juga lumayan bagus. Oke, kayak gitu video dari kamera iQOO Z7. Ya, ini adalah video dari iQOO Z7 di resolusi 1080p 60 fps ya. Dia bisa 4K 30 fps ya. Di sini steady-nya, ultra steady-nya gua mode standar. Ini sambil jalan di keadaan lumayan low light ya, tapi nggak low light banget. Oke, kita lanjut di 30 fps nya gue mau coba. Nah, kalau di 30 fps nih masih di resolusi yang sama, dia lebih oke ya. Tadi kalau yang 60 fps agak noise di kondisi low light. Tapi kalau low light gini mendingan pakai 30 fps aja di 1080. Kita coba 4K nya. Ya, ini di 4K 30 fps. Stabilisasinya di standar ya, tapi bisa di ultra sebenarnya. Tapi di standar juga lumayan sih ya. Gimana di ultra? Coba kita coba di ultra. Nah, ini stabilisasinya di ultra nih, tapi dia agak nge-crop ya kalau stabilisasinya di ultra. Tapi tadi yang standar juga udah cukup oke sih. Kalau di keadaan low light ya, di 4K 30 fps nya. Ya, ini videonya di kamera selfie-nya di 1080 30 fps, mentoknya di situ. Nggak ada ultra steady-nya juga, jadi ya mungkin agak bergempa-gempa ya. Tapi kayaknya nggak terlalu ya, nggak terlalu gempa-gempa banget. Masih oke lah, cahayanya juga bagus. Memang ini banyak lampu kuning ya, jadi muka gua agak kuning. So, buat performance phone sebenarnya iQOO Z7 ini melebihi ekspektasi gue ya. Sebagai performance phone, dia ngasih performa yang menurut gue cukup bagus di kelasnya. Ditambah desainnya cakep, kameranya juga cukup oke. Sama beberapa fitur penting yang dipakai sehari-hari juga hadir di sini, kayak NFC dan Air Blaster. Sedikit yang perlu diperhatikan menurut gue kemampuan kamera selfie-nya dan layarnya yang masih IPS. Di samping emang kamera bagus sebenarnya nggak begitu penting di performance phone. Tapi ya nice to have. Dan segitu aja review gue buat iQOO Z7. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok Detek Indo. Gue Dendy pamit dan ciao.